Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid Ar-Ridha KB Bukopen rahimakumullah. Judul khutbah siang ini adalah larangan berlaku zalim. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita perhatikan hari-hari belakangan ini, tampaknya perilaku atau tindakan kezaliman semakin menjadi-jadi di negeri kita. Seorang perwira menembak mati ajudannya dengan sewenang-wenang. Seorang pemuda anak pejabat menganiaya, menginjak, menendang pemuda lainnya hingga jatuh tidak berdaya. Seorang ayah menggauli anak kandungnya sendiri bertahun-tahun. Pemuka agama di sekolahnya, di tempat pendidikannya mencabuli anak didiknya, bukan hanya satu, bahkan sampai belasan orang. Seorang kekasih membunuh pasangannya, dimutilasi hingga kejam. Bahkan yang terbaru sampai dimutilasi sesama jenis, lalu direbus sidik jarinya agar hilang. Seorang ibu mertua berzina dengan menantunya. Seorang pejabat, seorang penguasa korupsi, berlaku sewenang-wenang dengan kekuasaan jabatannya. Dan masih banyak lagi kalau mau kita sebut, hadirin.
Data-data ini semakin membuat kita miris dengan negara yang mayoritasnya penduduk beragama Islam. Sungguh hadirin berbahagia, ini menjadi catatan besar buat kita. Negara yang memiliki sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Negara yang mengakomodir 6 agama, ternyata kezalimannya semakin hari semakin jadi. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwasanya Allah mengharamkan dirinya untuk berlaku zalim. Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Azza wa Jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Artinya adalah, wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya aku haramkan kezaliman ada pada diriku, dan aku jadikan kezaliman itu juga haram bagi kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Allah yang menciptakan alam semesta dan isinya, Allah yang menciptakan kita makhluk-makhluknya, Allah mengharamkan bagi dirinya berlaku zalim. Allah mengharamkan, padahal kalau Allah mau, kalau Allah mau sewenang-wenang, kalau Allah memaksakan keinginannya, bisa. Karena Allah adalah pencipta, penguasa, pemilik alam semesta. Tapi Allah mengharamkan bagi dirinya. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan bagi diriku sendiri, kata Allah, berlaku zalim. Subhanallah. Di dalam Al-Quran kita juga temui bagaimana Allah menyampaikan Allah tidak pernah berlaku zalim. Di surat Al-Mu'min ayat ke-31 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa mallahu yuridu zulma lil ibad. Artinya, dan Allah tidak menghendaki berbuat kezaliman terhadap hamba-hambanya. Di ayat yang lain surat Fussilat ke-46 Allah berfirman, wa ma rabbuka bizallamil lil abid. Dan sekali-kali tidaklah Rabbmu menzalimi hamba-hambanya. Di ayat yang lain di surat Yunus ayat 44 Allah juga berfirman, innallaha la yazlimun nasya syai'a. Artinya sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Dan masih banyak ayat-ayat lainnya yang menyatakan bagaimana Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya, makhluk-makhluknya. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, lalu apa itu artinya zalim? Kita sering nyebut, kamu nggak boleh zalim, kamu jangan zalim. Apa kira-kira arti zalim itu? Kalau merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, zalim itu secara bahasa artinya adalah bengis, tidak menaruh belas kasihan, tidak adil, kejam. Itu arti secara bahasa. Bengis, tidak menaruh belas kasihan, tidak adil, kejam. Secara makna dari KBBI, zalim itu adalah orang yang melakukan perbuatan aniaya yang merugikan dirinya sendiri dan atau orang lain. Jadi dia menganiaya dirinya ataupun orang lain. Ini arti secara bahasa dan makna. Kalau kita mengacu kepada kitab Lisanul Arab, zalim itu apa hadirin? Dalam kitab Lisanul Arab disebutnya al-zulmu wad'u syai'in fi ghairi mawdi'ah. Artinya adalah zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Menurut ulama di antaranya Al-Asfahani mengatakan zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada posisinya yang tepat baginya
baik karena kurang maupun karena adanya tambahan, baik karena tidak sesuai dari segi waktunya ataupun dari segi tempatnya. Adapun menurut ulama yang lain, Al-Jurjani, zalim adalah melewati koridor kebenaran hingga masuk pada kebatilan, dan ia adalah maksiat. Jadi apa arti zalim, hadirin sekalian? Bisa kita simpulkan, zalim itu yang pertama adalah suatu perbuatan dan perilaku yang tidak sesuai dengan tuntunan ajaran syariat agama Islam dan bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran, kebaikan dan keadilan. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, apa bentuk kezaliman? Paling tidak ada 9 bentuk kezaliman, hadirin. Yang pertama, bentuk kezaliman adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan alam semesta dan isinya, Allah yang menghidupkan dan mematikan kita, Allah yang memberi kita rezeki, lalu kita menyembah Tuhan yang lain. Kita menyembah matahari, kita menyembah gunung, kita menyembah pohon, kita menyembah batu, kita menyembah manusia. Itu zalim. Itu sebabnya di dalam Al-Quran Allah katakan, inna syirka la zulmun azim. Sungguh menyekutukan Allah adalah bentuk kezaliman yang paling besar. Jadi manusia ketika dia hidup menyembah Tuhan selain Allah, ini bentuk kezaliman yang paling besar, hadirin. Bentuk kezaliman yang kedua adalah durhaka pada kedua orang tua. Orang tua yang menjadi perantara hadirnya kita di dunia, orang tua yang Allah amanahkan melalui diri mereka, lalu kita bisa hidup, dirawat, dibesarkan, lalu kemudian kita durhaka kepada dia, kita sakiti dia, bahkan sampai-sampai ada yang memukulinya, bahkan ada yang membunuhnya, hadirin. Ini betul-betul kezaliman, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, bentuk kezaliman adalah berbuat dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang memberi rezeki pada kita, yang memberi tubuh kepada kita, yang memberi mata, telinga, mulut, kaki, tangan kita, lalu kita gunakan semua panca indera itu untuk berbuat dosa dan maksiat, berarti kita sudah tidak mempergunakan apa yang Allah berikan dengan baik dan sesuai dengan yang Allah inginkan. Maka ini kezaliman. Bentuk yang keempat, mengurangi takaran atau timbangan. Para pedagang, para penjual online, para pelaku bisnis, ketika dia menjual barangnya, dia kurangi timbangannya. Dia kirim barang tidak sesuai dengan foto yang ada di media sosialnya, bahkan tidak dikirim sama sekali. Wah, ini kezaliman. Pebisnis-pebisnis yang tidak tahu agama banyak melakukan kezaliman. Bentuk yang kelima, mencuri, merampok atau korupsi. Harta itu bukan miliknya. Harta itu milik orang lain, milik masyarakat, milik umat, milik rakyat. Tapi dengan posisi yang dia miliki, dia curi, dia rampok, dia korupsi. Ini kezaliman. Bentuk yang keenam, menganiaya dan menindas hak orang lain. Ketika dia berada dalam satu posisi puncak atau punya kekuasaan, lalu dia menganiaya, dia menindas orang-orang yang ada di bawahnya. Ini juga bentuk kezaliman. Yang ketujuh, bersumpah atau bersaksi palsu. Ketika diminta untuk menjadi saksi dalam satu kasus,
atau ketika memiliki profesi yang sudah diambil sumpah, lalu kemudian dia menyampaikan, dia tidak menjalankan profesinya sesuai dengan sumpahnya, maka ini kezaliman. Yang kedelapan, membunuh tanpa alasan yang benar, dikarenakan takut mungkin kasusnya terbuka atau mungkin akan membahayakan dirinya, maka dibunuhlah orang lain tanpa alasan yang dibenarkan syariat Islam. Ini kezaliman. Dan yang terakhir, menyebar berita bohong atau hoax dalam rangka untuk memenangkan kontestasi politik misalnya, ingin mendapatkan posisi jabatan tertentu, maka disebar berita-berita bohong, berita-berita hoax untuk membunuh karakter lawannya. Ini juga kezaliman. Jadi hadirin, ternyata cukup banyak bentuk kezaliman. Lalu siapa yang bisa melakukan kezaliman, hadirin? Siapa yang bisa melakukan kezaliman? Yang pertama, pelaku kezaliman bisa dilakukan oleh setiap individu. Kita hadirin bisa melakukan kezaliman. Hati-hati. Itu sebabnya di Al-Quran kata-kata zalim dalam banyak bentuknya lebih dari 70 kali disebut. Karena memang diri kita ini berpotensi melakukan kezaliman. Yang kedua, pelaku kezaliman bisa masyarakat atau komunitas. Masyarakat tertentu, komunitas tertentu, organisasi tertentu melakukan kezaliman terhadap individu atau masyarakat komunitas lain. Dan yang ketiga, pelaku kezaliman bisa institusi atau organisasi. Institusi yang memiliki kekuasaan, power. Lalu kemudian kekuasaan powernya itu, wewenang itu tidak digunakan dengan semestinya, malah untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Ini juga bisa menjadi pelaku kezaliman. Dan yang terakhir, pelaku kezaliman bisa dilakukan oleh negara. Ketika negara sewenang-wenang terhadap rakyatnya, tidak menjalankan peran dan fungsinya, melanggar konstitusi, dia pelaku kezaliman. Mudah-mudahan hadirin berbahagia, kita semua yang ada di masjid ini dijauhkan dari sifat zalim, negara kita dijauhkan dengan perilaku kezaliman, dan negara kita senantiasa dilindungi, diberkahi, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, di dunia ini ada 3 masjid yang harus dijaga dan dilindungi oleh seluruh umat Islam sedunia. Yang pertama, Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Yang kedua, Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Dan yang ketiga, Masjidil Aqsa di Palestina. Bahkan Masjidil Aqsa Allah sebut di dalam Al-Quran di surat Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi ini satu hal yang patut
kita perhatikan bersama. Dan hari ini kita sama-sama tahu bagaimana kondisi saudara kita yang ada di Palestina, dibombardir oleh Israel, padahal mereka ingin merdeka sebagaimana kita, sebagaimana negara-negara yang merdeka. Oleh karena hadirin, mari kita tunjukkan solidaritas diri kita kepada saudara kita yang di sana, baik dalam bentuk doa, minimal doa hadirin, dan kemudian dalam bentuk bantuan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan yang wafat di sana diberikan syahid oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit, yang luka disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hancur hartanya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua umat Islam bersatu padu untuk senantiasa mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Ya ayuhan nas wa'lamu annallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma syatit samlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa qalil adadahum alqi fi gulmi ru'ba innaka lakulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Gaza Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma alif baina qulubina kama alaf baina muhajirin wal ansar. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana iranal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.